luar biasa hasilnya. Bagi teman-teman yang mempunyai tanaman cabai yang terkena penyakit keriting ataupun cabainya kurang subur, setelah dispray dengan racikan ini, insya Allah cabai teman-teman akan menjadi subur dan berbunga lebat. Dengan pengalaman yang sudah saya buktikan, tanaman cabai ini setelah saya spray menggunakan racikan yang sederhana ini, maka tanaman cabai tumbuh subur dan berbunga lebat. Dan racikan ini bukan hanya untuk cabai, baik untuk padi maupun tanaman buah yang kecil, yang besar, yang jarang berbunga. Setelah dispray atau disemprotkan menggunakan racikan ini, hasilnya sangat luar biasa. Oke teman-teman, kira-kira apa saja racikannya? Teman-teman tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel SPT Garden. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang cara meracik pupuk organik untuk tanaman, baik itu tanaman padi, tanaman cabai maupun tanaman buah-buahan. Saya hanya menggunakan 4 bahan sederhana ini, yang dimana teman-teman gampang untuk mendapatkannya. Seperti apa kira-kira racikannya? Langsung saja teman-teman tonton video ini sampai selesai. Pertama-tama teman-teman sediakan wadah yang berukuran 1 liter, dan kemudian teman-teman menyediakan air leri teman-teman, atau air cucian beras, dimana air cucian beras ini teman-teman mengambil air cucian beras yang pertama, karena air cucian beras yang pertama khasiatnya sangat bagus untuk tanaman kita. Karena air cucian beras ini mengandung unsur hara makro dan mikro, seperti misalnya di dalamnya terdapat nitrogen, kemudian fosfor, kalium, protein, serat asam amino, dan juga kalsium, ada juga zat besi, dan juga beberapa vitamin lainnya. Karena manfaatnya adalah membantu beberapa hormon yang ada pada tanaman, sehingga bisa merangsang pertumbuhan pucuk baru, pertumbuhan daun, dan juga membawa makanan ke seluruh sel pada daun dan batang, dan juga mengandung zat pati, sehingga membantu proses tumbuhnya bunga terhadap tanaman. Langsung saja teman-teman kita tuangkan air cucian beras ini ke dalam wadah yang berukuran 1 liter seperti ini teman-teman, dan airnya ini 1 liter ya teman-teman, air cucian berasnya ini 1 liter. Nah, kita tuangkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian bahan yang kedua adalah micin teman-teman. Nah, micin ini teman-teman bisa menggunakan jenis micin apa saja, karena khasiatnya atau manfaatnya terhadap tanaman sama saja teman-teman. Yang penting teman-teman menggunakan micin, karena di dalam micin ini terkandung nitrogen dan juga kalium, ada fosfatnya juga, ada asam aminonya dan juga sulfur, sehingga meningkatkan kesuburan terhadap tanah. Oke, saya langsung kasih micin sebanyak 1 sendok makan teman-teman. Nah, 1 sendok makan seperti ini ya. Jangan lebih dari 1 sendok jika ukurannya 1 liter air, karena jika lebih dari 1 sendok maka akibatnya nanti bukan untuk menyuburkan tanaman, tetapi akan merusak tanaman. Oke, seperti ini teman-teman, 1 sendok micin. Nah, kita tuangkan seperti ini, kemudian kita aduk ya teman-teman, biar micinnya bersama air cucian berasnya ini bisa menyatu teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, setelah selesai kita aduk. Bahan selanjutnya saya menggunakan E4 teman-teman, dimana E4 ini kandungannya sangat luar biasa untuk dijadikan peracikan terhadap pupuk organik, karena E4 ini mengandung bakteri fermentasi yang sangat bagus sekali. Oke, E4 nya teman-teman jangan terlalu banyak, cukup 1 sendok juga ya. Dan jika teman-teman tidak mempunyai E4, teman-teman bisa menggunakan atau menggantinya dengan Yakult ya, dengan Yakult 1 botol saja teman-teman.
Nah, empatnya cukup kita kasih satu tutup botol empatnya teman-teman. Nah, langsung saja kita tuangkan seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman kasih molase teman-teman. Nah, molase ini fungsinya adalah untuk membangunkan dormon atau bakteri-bakteri yang terdapat di empatnya, sehingga ini bisa menjadi pupuk organik yang luar biasa nantinya teman-teman. Dan jika teman-teman tidak mempunyai molase, teman-teman bisa menggantinya dengan menggunakan gula merah ya. Atau jika teman-teman tidak mempunyai gula merah, bisa menggantinya dengan gula pasir. Dan jika teman-teman masih tidak punya gula pasir, teman-teman bisa menggantinya menggunakan kecap ya teman-teman. Oke, molase ini adalah tetes tebu ya, yang harganya sangat murah sekali, hanya 15.000 satu botol ini. Di toko online banyak. Oke, saya kasih 1 sendok teman-teman, jangan terlalu banyak seperti ini. Nah, kita kasih molasenya 1 sendok. Oke, langsung saja saya akan campurkan molasenya ke dalam air cucian beras yang sudah tercampur bersama micin dan juga empat ya teman-teman. Nah, kemudian kita aduk sambil merata seperti ini. Nah, ini sudah berubah warna teman-teman. Kita aduk sampai molasenya di sendoknya itu terlihat bersih ya. Oke teman-teman, cukup seperti ini ya, sudah tercampur rata. Dan saatnya setelah seperti ini kita fermentasi selama kurang lebih 7 hari ya teman-teman. Kita fermentasi 7 hari. Oke, kita masukkan ke dalam botol aqua bekas untuk proses fermentasi ya, seperti ini. Nah, ini prosesnya sangat cepat ya teman-teman, jika teman-teman menggunakan empat dan juga molase teman-teman. Astaga, tumpah sedikit. Oke, seperti ini teman-teman, sudah masuk ke dalam botol aqua bekas. Kemudian kita tutup seperti ini, dan setelah kita masukkan ke botol aqua, kemudian teman-teman fermentasinya ditaruh di tempat yang teduh ya. Dan setelah 3 hari teman-teman harus selalu update membuka tutup botolnya ya, karena biasanya ini akan mengandung gas. Jadi kalau tutupnya tidak dibuka, maka nantinya ini bisa-bisa akan menjadi tertekan dan akan menjadi gasnya sampai bisa mendorong tutupnya untuk kebuka teman-teman. Dan apabila ini sudah keluar gas, berarti proses yang kita buat ini berarti sudah berhasil teman-teman. Setiap 3 hari teman-teman harus membukanya. Dan cara pengaplikasiannya untuk tanaman, teman-teman tinggal disemprotkan ke tanaman. Dan ini sangat bagus sekali jika disemprotkan untuk tanaman cabai yang terkena penyakit keriting, ataupun cabai teman-teman tidak subur dan susah untuk mengeluarkan bunga, apalagi untuk tanaman padi ya. Setelah teman-teman semprotkan ke tanaman cabai, teman-teman bisa lihat hasilnya seminggu kemudian. Dan ini bukan hanya untuk tanaman cabai ataupun tanaman padi, ini juga bisa dispray atau disemprotkan ke tanaman buah yang susah berbuah teman-teman. Jika teman-teman menggunakan penyempraian seperti ini yang berukuran 2 liter, teman-teman cukup menggunakan 5 tutup botol racikan ini, kemudian campurkan ke dalam penyempraian ini, dan kita bisa langsung melakukan penyempraian terhadap tanaman ya teman-teman. Oke, saya kira sudah jelas dari awal, dari cara meraciknya, kemudian bahan-bahannya dan fermentasinya, dan juga cara mengaplikasikannya ke tanaman. Sudah jelas dari awal. Jadi apabila teman-teman punya saran atau kritikan terhadap video-video saya, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Dan jika suka dengan video ini, silahkan teman-teman tombol like-nya, dan jangan lupa teman-teman bantu di
subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru channel SPT Garden. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga sukses.